Oke teman-teman, ini adalah hasil dari analisa saya kemarin ya. Alhamdulillah analisanya benar. Dan ini saya profit sebanyak $4.300 ya. Modalnya hanya sekitar $700. Tapi ini tidak mudah teman-teman, tapi juga tidak sesulit itu kok. Kalau kalian rajin belajar, insya Allah nanti bisa kayak gini ya. Ayo semangat belajar. Untuk kalian yang baru di sini, kalian bisa nonton dulu playlist BBMA Basic di sini ya guys ya. Cuman ada 8 video. Kalau kalian sudah paham ini, insya Allah sudah bisa entry. Nanti tinggal belajar yang lain-lainnya seperti multi time frame dan lain-lainnya ya. Untuk multi time frame insya Allah hari ini saya akan mulai untuk membuat videonya ya. Semoga membantu, ditunggu saja di channel ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali menganalisa pergerakan market XAU USD ya. Apa yang akan terjadi hari ini menurut BBMA Omah Ali. Kalau kemarin kita memprediksi akan naik, alhamdulillah hari ini sudah naik ya guys ya. Kemarin kita memprediksi di area sini ya, walaupun kemarin sempat floating minus ya guys ya, floating minusnya cukup tinggi kemarin karena dia sempat turun sampai ke area 3332 di area sini ya. Ini lumayan guys, ini sekitar mungkin 200 atau 300 pip ya. Terus kemudian dia naik, turun lagi, baru sekarang boom naik kayak gini. Dan kalian juga lihat hasilnya ya, saya juga tidak hanya analisa teman-teman, tapi saya juga ikut entry bersama kalian jika kalian ikut ya. Jadi ini entryan saya, walaupun nggak semua entryan saya ya. Ada juga saya entry yang tidak saya analisanya, tidak saya post, akan tetapi yang saya post kalau itu bagus, biasanya saya ikut entry juga. Dan hasilnya juga saya tunjukkan di YouTube ini kok teman-teman. Tadi ada juga yang loss ya, saya tunjukkan. Kemarin saya loss di USDJPY juga saya tunjukkan. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini lebih banyak profitnya dan profitnya banyak-banyak guys. 4.000, 2.000, 3.000. Ya alhamdulillah lah. Oke langsung saja kita ke videonya ya guys ya. Jadi hari ini kita akan menganalisa pergerakan XAU USD atau gold ya untuk tanggal 5 Juni hari Kamis tahun 2025 menggunakan metode analisa BBMA O'Malley. Oke, guys, di sini sebenarnya kalau kita lihat di time frame H4 ini sebenarnya lumayan rawan ya guys ya setupnya. Kenapa? Karena di sini ya, di sini sudah ada momentum. Kemudian setelah ada momentum, dia membuat re-entry di area sini. Setelah ada re-entry, dia ini ya guys ya, apa naik tapi tidak mampu membuat momentum yang baru. Ya, nah ini bahaya guys, bahaya. Kenapa? Karena ini sudah ada ciri-ciri MHV. Contohnya tuh seperti ini guys, seperti ini sebelumnya. Ya. Jadi di sini ada momentum, kemudian dia re-entry di sebelah sini ya. Area ini re-entry dia. Maaf nge-lag sedikit, tunggu sebentar ya. Nah, dia nge-lag, kok nge-lag? Dia re-entry di area sebelah sini ya. Kemudian dia naik, tapi dia nggak mampu membuat momentum yang baru, guys. Malah dia buat ekstrim BP mendatar ya. Akhirnya dia langsung terjun sebanyak ini. Makanya saya bilang ini bahaya. Kenapa? Karena di sini setelah dia membuat re-entry sebelah sini, ya, sebelah sini, dia tidak mampu membuat momentum yang baru. Entah tidak mampu atau belum mampu ya, guys ya. Kita nggak tahu karena ini belum terjadi. Tapi guys, walaupun ini rawan kayak gitu, entrian saya itu masih saya hold guys. Alasannya kenapa? Karena saya melihat setup yang sangat bagus sekali di daily guys. Di daily ada setup bagus sekali. Mungkin ini belum pernah dibicarakan oleh trader-trader BBMA lainnya ya. Tapi saya sudah meneliti guys, kalau ada setup seperti ini itu biasanya luar biasa tinggi probabilitasnya guys. Setupnya apa? Di sini akan saya kasih tahu ya. Di sini di time frame daily, apalagi time frame-nya daily ya guys ya. Kemarin saya sudah bilang, semakin tinggi time frame itu semakin kuat akurasinya. Oke. Nah, di time frame daily guys, ini sudah terbentuk yang namanya zone zero loss. Sudah terbentuk zone zero loss, tapi belum ada momentum. Nah, itulah yang saya bilang itu setup yang bagus guys. Ini kan sudah ada zone zero loss ya, di mana di sini MA50 sudah berada di bawah mid BB dan semua MA dan semua candle serta semua MA itu berada di atas mid BB guys. Berarti ini kan yang namanya zone zero loss. Nah, zone zero loss ini sudah terbentuk walaupun belum ada momentum. Biasanya kan zone zero loss itu terbentuknya ketika ada momentum guys. Sini saya tunjukkan ya. Nah, ini contohnya nih. Ini zone zero loss-nya kan mulai dari sini ya. Nih, saya tunjukkan pakai garis ini ya. Nah, ini kan mulainya MA50 ini cross ke bawah mid BB, jadi dimulainya zone zero loss itu kan ketika sudah ada momentum di sini. Sebelumnya ini kan walaupun naik tapi belum zone zero loss kan.
Nah, tapi ini zone zero loss-nya mulai ketika sudah ada momentum. Nah, yang saya bilang bagus itu guys, itu ketika belum ada momentum, tapi sudah ada zone zero loss. Nah, itu biasanya guys, biasanya itu naiknya sangat tinggi guys. Biasanya naiknya sangat tinggi. Di sini akan saya tunjukkan ya. Dulu di gold itu pernah terjadi guys, kalau tidak salah itu di time frame H4. Kita coba cari ya. Jadi sebelum buat momentum, dia itu sudah membuat zone zero loss terlebih dahulu. Zone zero loss itu apa? Zone zero loss itu adalah sebenarnya tanda kalau market itu benar-benar bullish guys. Nah ini, nah ini, nah ini. Kalian bisa lihat ya. Jadi di sini mulai candle ini kan cross ya, cross di atas. Ya pokok mulai dari sini lah, mulai dari sini ini sebenarnya udah kelihatan aura-aura dia mau buat zone zero loss guys, karena mid BB-nya sudah ke atas sudah cross ke atas dari MA50 yang warnanya aqua ini. Nah, setelah itu dia naik tinggi banget guys. Ya, kalian bisa lihat ya. Naiknya itu tinggi banget. Makanya di sini tadi itu, ya itu tadi contoh ya guys ya. Kalian paham ya? Semoga paham ya. Kalau kalian pusing, kalian nanya aja di kolom komentar ya, nanti insya Allah akan saya jawab lah. Nah, di sini walaupun saya bilang tadi di H4 itu rawan, memang bener rawan guys, karena dia setelah membuat re-entry di sebelah sini, sebelah bawah sini, dia tidak mampu membuat momentum yang baru di area sini. Ya, jadi ya harusnya yang bagus itu setelah ada re-entry di sebelah sini guys, sebelah sini dia tuh harusnya membuat momentum yang baru di sebelah sini, baru nanti kita nunggu re-entry-nya baru masuk lagi, seperti itu ya. Nah, kalau ada re-entry terus nggak ada momentum yang baru, ini biasanya rawan, biasanya langsung akan saya close guys kalau kayak gini. Tapi untuk hal kali ini analisa saya ya, kalian bisa setuju bisa enggak ya, terserah ya. Nanti apa yang namanya, kalau kalian setuju kalian boleh entry, kalau enggak juga terserah kalian gitu guys. Saya berbagi analisa saja, tapi analisa saya itu masih sangat bullish guys. Ini kemungkinan masih naik. Ya, prediksi saya bisa sampai new ATH lah guys ya. Kemungkinan bisa sampai tembus new ATH ya. Nggak tahu ya kapan ya. Apalagi besok Jumat ada apa yang namanya ada NFP ya, itu lumayan rawan juga membuat harga goncang-ganjing ya. Tapi karena saya swing jadi saya santai saja ya guys. Karena biasanya NFP itu cuman apa weeknya doang, langsung nanti balik lagi biasanya guys. Oke, jadi intinya planning saya itu masih sangat bullish. Kenapa? Karena di time frame daily ini ada zone zero loss yang sangat bagus karena dia belum ada momentum. Nah, menurut penelitian saya sendiri ya ini penelitian nggak ini sih guys, nggak kuat ya, mungkin karena saya sendiri bukan ahli gitu ya. Tapi kalau saya sendiri yang kayak gini ini biasanya naiknya tinggi banget guys. Naiknya tinggi banget. Untuk destinasinya, kemarin kan saya bilang kemungkinan dia akan menuju area top BB di daily. Alhamdulillah sudah tembus ya area pertama kita. Nah, selanjutnya guys, kita akan menunggu adanya momentum di daily. Kalau nanti ini ada candlestick yang close di atas top BB sudah membentuk momentum di daily ya, maka nanti tujuannya itu adalah top BB weekly guys. Top BB weekly, top BB weekly itu di area sini guys, tinggi banget ya, tinggi banget. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya guys ya analisanya. Semoga kalian paham intinya guys, intinya. Oh ya, saya belum ngasih tahu cara entry-nya ya. Oke, di sini akan saya kasih tahu cara entry-nya ya guys ya. Di sini kan kita udah tahu ya kalau ini ada setup yang bagus banget ya. Ini kalau kalian mau entry ya. Ini kan ada setup bagus banget, ini menunjukkan bakal naik lah kalau prediksi saya. Nah, cara entry-nya gimana? Cara entry-nya kalian pindah ke time frame yang lebih kecil guys. Minimal H1 lah kalau saya. Jangan pakai M15 ya, itu terlalu banyak sinyal palsu guys. Nah, minimal H1 ya, kalian nunggu re-entry guys, nunggu re-entry. Oke, ini kan sedang turun nih, sedang turun. Nanti kalau re-entry ini valid, kalian bisa langsung naik guys. Kalian bisa langsung entry, nanti kemungkinan akan naik seperti ini. Ya walaupun biasa lah guys, biasa setway dulu atau turun-turun dulu, biasa lah. Ini masih sesi Asia ya. Kalau di sini, oh ya ini jamnya beda ya guys ya. Di sini jam 4.55, berarti di Indo itu sekitar mungkin jam 9 kurang dikit lah. Karena saya tidak di Indonesia ya guys ya, saya di luar negeri, jadi jamnya itu beda sekitar 4-5 jam. Oke, intinya kalau kalian mau entry, kalian cari setup di bawah guys, di time frame bawah, misalnya di H4 atau H1 lah. Misalnya ini nanti tembus ya udah kalian tunggu di area sini. Biasanya nanti di area situ dia akan membuat ekstrim atau MHV. Gimana cara enternya di ekstrim, gimana cara enternya di MHV, itu sudah ada semua di playlist BBMA basic ya guys ya. Kalian simak saja, nggak susah kok, nggak susah. Yang susah tuh ketika sudah memahami multi time frame guys, itu lumayan rumit lah. Tapi kalau untuk yang satu time frame itu nggak susah. Ya, intinya karena
kita sudah tahu bahwa di time frame daily ini kemungkinan akan ada kenaikan yang besar, ya, itu prediksi saya, maka kalian tinggal nyari yang namanya setup buy yang ada di time frame kecil, guys. Setup buy itu apa? Ingat, kita cuman entry ketika ada ekstrim, MHV, atau re-entry. Kita tidak bisa entry di selain itu. Nah, nanti jika di sini ada re-entry, kemungkinannya akan terbatal ya re-entry-nya. Kemungkinan akan tembus dulu ke bawah sini. Nah, di bawah sini nanti kalian bisa entry, guys. Ya, di bawah sini kalian bisa entry di area sekitar ya mungkin 3355 atau 3341. Kalian bisa entry di sini jika ada ekstrim atau MHV. Ya, guys ya. Untuk nanti kenaikan. Itu prediksi saya. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu. Semoga membantu ya. Ya, kemarin yang ikut entry selamat. Alhamdulillah kita sudah profit bareng-bareng. Yang belum entry nggak apa-apa ya. Jangan bersedih. Terus belajar, terus semangat. Insya Allah nanti akan banyak kesempatan-kesempatan lainnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.